Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratun Soleha, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 jurusan PGSD kelas B. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester 2, yaitu pada mata kuliah pembelajaran daring dan bauran. Oke, langsung saja saya ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang modul ajar pendidikan Pancasila kelas 1 yang dimana di sini saya akan membahas modul ajar semester 2 yaitu pada bab 4 dengan tema Aku Cinta Lingkungan Sekitar. Nah, di sini langsung saja. Pada modul ajar ini, saya akan membahas desain instruksional, yang dimana desain instruksional memiliki 5 model pembelajaran. Yang pertama ada Project Based Learning atau bisa kita sebut dengan PJBL. Yang kedua ada Problem Based Learning atau bisa juga kita sebut dengan PBL. Yang ketiga ada Discovery Learning. Yang keempat ada Digital Storytelling. Dan yang terakhir adanya pembelajaran literatur circle, yang dimana pada desain instruksional kelima model pembelajaran ini, di sini saya akan membahas tentang moda daring dan moda bauran atau bisa kita sebut dengan blended learning, yaitu dengan menggabungkan moda daring dengan moda luring. Kita langsung saja ke modul ajarnya. Nah, ini adalah bentuk modul ajar PJBL atau Project Based Learning moda daring. Pada tahapan ini saya menggunakan satu capaian pembelajaran pada materi pendidikan Pancasila ini dan menggunakan 2 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu untuk PJBL, PBL, dan Discovery Learning, dan tujuan pembelajaran yang kedua itu saya gunakan untuk Digital Storytelling dan model pembelajaran literatur circle. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini saya akan membahas pada topik batas-batas wilayah lingkungan sekitar rumah dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengenal karakteristik lingkungan tempat tinggal dan sekolah sebagai bagian dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana di sini memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat mengenal bagian ruangan-ruangan dalam rumah. Dan yang kedua di sini adanya setelah mengenal bagian ruangan-ruangan dalam rumah, peserta didik dapat mengidentifikasi kegunaan suatu ruangan. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu setelah menonton video peserta didik dapat memahami batas-batas wilayah bagian utara, selatan, timur, barat dari rumahnya. Selanjutnya kita langsung ke intinya yaitu kepada kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran tentunya dibagi menjadi 3, yaitu adanya kegiatan pembuka, adanya kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan pembuka, yang dimana di sini saya akan menggunakan pada mode daring, saya akan meminta semua peserta didik membuka video konferensinya. Dan yang kedua, saya akan mengucap salam dan menyapa peserta didik serta meminta orang tua atau wali murid mendampingi anaknya dalam pembelajaran daring ini, karena pada pembelajaran daring ini tentunya harus ada pendampingan dari orang tua karena anak masih kelas 1. Nah, yang ketiga di sini peserta didik memimpin berdoa untuk mengawali aktivitas. Nah, biasanya di sini saya akan memberikan tanggung jawab ini kepada ketua kelas. Dan yang keempat yaitu peserta didik ditanyai kabar oleh guru, kemudian mengecek kehadiran peserta didik. Yang kelima, peserta didik diberi motivasi oleh guru bertemu secara daring agar peserta didik tetap semangat dan bermotivasi tinggi.
Dan yang keenam, peserta didik memperhatikan persepsi dari guru tentang pembelajaran sebelumnya dikaitkan dengan pengalaman sebagai bekal pelajaran berikutnya. Dan yang terakhir pada kegiatan pembuka yaitu adanya peserta didik memperhatikan tujuan pembelajaran dan langkah pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, selanjutnya di sini adanya kegiatan inti dari model pembelajaran project based learning ini memiliki sintak-sintak berikut. Berikut sintak yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Yang pertama di sini guru memulai dengan pertanyaan, apa saja ruangan yang ada di rumah dan apa saja batas-batas wilayah rumahmu? Dan yang kedua di sini guru menampilkan video tentang bagian-bagian rumah dan batas-batas wilayah. Selanjutnya di sini saya akan membahas sintak yang kedua, yaitu merencanakan proyek. Di sini guru menjelaskan bahwa peserta didik akan membuat proyek berupa peta rumah dan batas-batas wilayahnya. Selanjutnya, guru memberikan lembar kerja peserta didik dan instruksi lengkap melalui PDF yang dikirim melalui WA grup kelas. Selanjutnya, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil melalui breakout room di aplikasi video konferensi. Sintak ketiga yaitu menyusun jadwal, yang dimana guru membuat peserta didik menyusun jadwal pengerjaan proyek, memberikan tenggat waktu untuk setiap tahapan dan menjelaskannya dengan cara presentasi hasil proyek. Selanjutnya, sintak keempat yaitu memonitor kemajuan proyek. Guru secara rutin memonitor pengerjaan proyek dengan mengunjungi breakout room dan berinteraksi dengan setiap kelompok. Yang kedua, di sini guru mengadakan sesi tanya jawab untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan. Selanjutnya, sintak kelima yaitu menguji hasil, yang dimana setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka melalui share screen di video konferensi. Dan yang tahap ke-10, peserta didik lain memberikan tanggapan dan masukan kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil proyek mereka. Selanjutnya di sini sintak yang keenam atau sintak terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Guru bersama peserta didik melakukan evaluasi terhadap pengerjaan proyek dan hasil yang telah dicapai. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mengerjakan soal sumatif atau bisa kita sebut dengan soal evaluasi untuk mengukur pemahaman mereka tentang materi ini. Selanjutnya adanya kegiatan penutup. Tentunya pada kegiatan penutup ini peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini dengan bimbingan guru. Peserta didik bersama guru melakukan kegiatan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Yang pertama, seperti apa saja yang telah kita pelajari hari ini, apa yang belum kalian pahami, dan bagaimana perasaan anak-anak selama pembelajaran daring ini. Dan yang kedua, guru memberikan tindak lanjut dengan menginformasikan materi pelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dan guru menutup dengan doa dan salam. Nah, seperti inilah model pembelajaran dari project based learning moda daring. Selanjutnya, model pembelajaran project based learning menggunakan metode bauran atau bisa kita sebut dengan blended learning, yaitu menggabungkan moda daring dengan moda luring. Oke, capaian pembelajarannya sama, tujuan pembelajarannya juga sama. Seperti tadi, kegiatan intinya, kegiatan pembuka
kegiatan pembuka juga sama seperti tadi menggunakan mode daring, dan selanjutnya saya akan langsung saja ke kegiatan inti. Nah, yang dimana kegiatan inti ini saya menggunakan blended learning, yang dimana yang pertama pada sintak pertama dari PJBL yaitu menentukan pertanyaan mendasar, yaitu menggunakan daring seperti tadi. Guru memulai dengan pertanyaan apa saja ruangan-ruangan yang ada di rumah dan apa saja batas-batas wilayah rumahmu. Dan yang kedua, guru menampilkan video tentang bagian-bagian rumah dan batas-batas wilayah. Selanjutnya pada sintak kedua yaitu merencanakan proyek, yang dimana yang ketiga, langkah ketiga, guru menjelaskan bahwa peserta didik akan membuat proyek berupa peta rumah dan batas-batas wilayahnya. Yang keempat, guru memberikan lembar kerja peserta didik dan instruksi lengkap melalui PDF yang dikirim ke WA grup kelas. Yang kelima itu, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil melalui breakout room di aplikasi video konferensi. Dan sintak ketiga yaitu menyusun jadwal. Ini masih menggunakan mode daring, yaitu guru membantu peserta didik menyusun jadwal pengerjaan proyek, memberikan tenggat waktu untuk setiap tahapan, dan menjelaskan secara presentasi hasil proyeknya. Dan sintak keempat yaitu sudah menggunakan mode luring atau tatap muka di kelas, yaitu memonitor kemajuan proyek. Yang dimana langkah berikutnya itu guru secara rutin memonitor pengerjaan proyek dengan mengunjungi masing-masing kelompok dan berinteraksi dengan setiap kelompok. Dan yang kedelapan, guru mengadakan sesi tanya jawab untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan. Dan yang sintak kelima selanjutnya menguji hasil. Ini masih menggunakan modal luring, yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Selanjutnya peserta didik lain memberikan tanggapan dan masukan kepada kelompok yang mempresentasikan. Dan sintak yang keenam yaitu mengevaluasi pengalaman. Di sini guru bersama peserta didik melakukan evaluasi terhadap proses pengerjaan proyek atas hasil yang sudah dicapai. Dan yang terakhir itu peserta didik mengerjakan soal sumatif maupun soal evaluasi untuk mengukur pemahaman akan materi. Dan di kegiatan penutup sama saja seperti yang tadi di project based learning itu kan hanya menggunakan metode tatap muka atau luring. Terus selanjutnya kita ke modul ajar pendidikan Pancasila mode daring, model pembelajaran problem based learning atau bisa disebut dengan model pembelajaran PBL. Capaian pembelajarannya sama, tujuan pembelajarannya juga sama. Kegiatan pembelajaran pada kegiatan pembuka sama, yang membedakan pada kegiatan inti. Nah, di sini yang membedakan itu pada sintaknya. Nah, berikut di kegiatan inti sintak dari model pembelajaran problem based learning. Yang pertama di sini sintak pertama adanya orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama di sini langkah pertama adanya peserta didik ditampilkan video pembelajaran yang berisi bagian rumah serta memperhatikan dan mendengarkan cerita seksama berkaitan dengan bagian ruangan rumah beserta kegunaannya. Yang kedua, peserta didik melakukan tanya jawab terkait dengan bagian ruangan rumah dan kegunaannya. Langkah ketiga, peserta didik diajak menyimak dan menyanyikan lagu Arah Mata Angin dari YouTube yang telah ditampilkan oleh guru. Selanjutnya, peserta didik diajak menyimak video dan menjawab pertanyaan agar peserta didik memahami batas-batas wilayah bagian dari rumahnya.
Selanjutnya pada sintak kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Berikut langkah-langkahnya. Langkah kelima, peserta didik mendengarkan penjelasan guru terkait aktivitas yang akan dilakukan. Selanjutnya, guru membagikan lembar kegiatan peserta didik berupa PDF yang dikirim melalui WA Group. Sintak ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang dimana langkahnya yaitu peserta didik diberikan penjelasan tentang cara pengerjaan lembar kerja peserta didik. Yang selanjutnya peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang mereka belum pahami. Selanjutnya peserta didik menjawab lembar kerja peserta didik tentang mengenal batas-batas wilayah. Sintak yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mempresentasikan hasil dengan men-share screen. Yang kedua, selanjutnya peserta didik lain menanggapi dengan memberikan tepuk tangan untuk teman yang mau menjawab. Sintak kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yang dimana langkah-langkahnya peserta didik bersama guru melakukan evaluasi terkait lembar kerja peserta didik yang sudah dikerjakan. Peserta didik mengerjakan soal sumatif, soal evaluasi untuk mengukur pemahamannya. Selanjutnya, peserta didik mengumpulkan hasil kerja dengan mengirimnya di grup chat WA kelas. Dan yang terakhir, guru membahas soal evaluasi bersama peserta didik. Dan selanjutnya di sini kegiatan penutup mode berbasis daring. Nah, di sini kegiatan penutup sama saja seperti yang tadi, jadinya tidak dijelaskan langsung. Dan langsung saja kita ke pembahasan modul ajar, moda bauran atau blended learning pada problem based learning atau PBL. Capaian pembelajaran sama, tujuan pembelajaran sama. Di kegiatan pembelajaran, pada kegiatan pendahuluan juga sama, pada kegiatan inti juga sama, hanya dibedakan dari moda baurannya saja. Ada yang menggunakan metode moda luring dan ada yang menggunakan moda daring. Yang dimana yang menggunakan moda luring di sini ada pada sintak pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah, dan masih pada sintak kedua menggunakan moda luring yaitu dalam mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Dan pada sintak ketiga pun masih menggunakan moda luring yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, karena di sini ada bimbingan jadinya harus tatap muka dengan peserta didik, guru dengan peserta didik. Terus selanjutnya pada sintak keempat sudah menggunakan moda daring yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu yang dimana peserta didik mempresentasikan hasil dengan men-share screen dari laptop maupun dari handphone. Selanjutnya peserta didik lain menanggapi dengan memberikan tepuk tangan untuk teman yang mau menjawab atau memberikan reaksi dari Google Meet maupun Zoom. Selanjutnya sintak kelima masih menggunakan daring yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan penutup juga masih sama seperti yang tadi. Selanjutnya kita langsung bahas ke modul ajar moda daring, model pembelajaran Discover Learning. Capaian pembelajaran juga sama seperti yang tadi, tujuan pembelajaran juga sama. Kegiatan pembuka secara daring juga sama. Selanjutnya di sini di kegiatan inti. Nah, kegiatan inti pada pembelajaran model pembelajaran Discovery Learning ini tentunya berbeda dengan PBL dan PJBL. Nah, berikut sintak-sintak dari model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, sintak pertama stimulation atau pemberian rangsangan, yang dimana langkah-langkahnya itu guru memulai dengan pertanyaan, apa
apa saja ruangan-ruangan yang ada di rumah dan apa saja batas-batas wilayah rumahmu. Yang kedua, guru menampilkan video tentang bagian-bagian rumah dan batas-batas wilayah. Sintak kedua di sini ada satu, yaitu ada problem statement atau pertanyaan masalah. Guru mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam untuk membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik. Misalnya, mengapa penting untuk mengetahui batas wilayah rumah kita? Selanjutnya pada sintak ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Nah, di sini guru memberikan lembar kerja peserta didik dan instruksi lengkap melalui PDF yang dikirim ke grup kelas. Dan yang kelima yaitu guru meminta peserta didik untuk mencari informasi tambahan melalui internet atau sumber lainnya yang telah disediakan. Dan sintak yang keempat yaitu adanya data processing atau pengolahan data. Guru membimbing peserta didik untuk mengolah informasi yang telah dikumpulkan dan menyusun peta rumah serta batas-batas wilayahnya. Dan yang ketujuh, guru memonitor pengerjaan proyek dengan mengunjungi breakout room dan berinteraksi dengan setiap kelompok. Dan sintak yang kelima yaitu verification atau verifikasi. Ya, langkah itu, guru mengadakan sesi tanya jawab untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka melalui share screen di video konferensi, baik itu berupa Meet maupun Zoom. Dan yang ke-10, peserta didik lain memberikan tanggapan dan masukan kepada kelompok yang mempresentasikan. Sintak yang terakhir yaitu generalization, yang dimana di sini membuat kesimpulan. Guru bersama peserta didik melakukan evaluasi terhadap proses pengerjaan proyek hasil yang telah dicapai. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mengerjakan soal sumatif seperti biasa. Peserta didik mengerjakan soal-soal evaluasi untuk mengukur pemahaman akan materi mereka. Dan yang terakhir yaitu ada kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini sama saja seperti yang tadi, tidak ada bedanya. Hanya yang dibedakan yaitu melalui daring maupun menggunakan bauran. Oke, langsung saja kita ke modul ajar moda bauran Discovery Learning. Sama saja seperti tadi, capaian pembelajarannya sama, tujuan pembelajarannya juga sama, kegiatan pada pembelajaran pada kegiatan pembukanya juga sama, namun ini yang membedakannya yang tadi menggunakan moda daring, sedangkan kegiatan pembuka Discovery Learning yang ini menggunakan moda luring. Nah, pada kegiatan inti atau inti ini akan menggunakan moda bauran atau moda blended learning, yang dimana pada sintak pertama stimulation itu menggunakan moda luring, di sintak kedua problem statement atau pernyataan salah itu masih menggunakan moda luring, sintak ketiga pun masih menggunakan luring yaitu data collection pada pengumpulan data, dan pada sintak keempat itu sudah berganti menggunakan moda daring atau bisa dari rumah menggunakan HP, laptop, yaitu sintak keempat data processing atau pengolahan data, sintak 5 menggunakan daring, verification atau verifikasi, dan yang terakhir sintak ke-6 masih menggunakan daring yaitu generalization atau membuat kesimpulan. Dan pada kegiatan penutup juga masih menggunakan daring sama seperti yang pertama tadi menggunakan moda daring. Selanjutnya di sini kita akan membahas modul ajar pendidikan Pancasila moda daring pada model pembelajaran digital storytelling. Nah, pada digital storytelling ini capaian pembelajarannya masih sama seperti tadi dan yang hanya membedakan pada tujuan pembelajaran dan sintak-sintak pembelajaran. Nah, yang dimana di sini
Tujuan pembelajarannya yang pertama adanya setelah diberikan gambar batas-batas rumah, peserta didik dapat mengenal batas rumah dengan tetangga. Yang kedua di sini setelah dijelaskan oleh guru, peserta didik dapat mengidentifikasi tata cara bertetangga yang baik. Dan yang ketiga, setelah mendengarkan dongeng, peserta didik dapat menunjukkan rasa kecintaan terhadap lingkungan tetangga rumah. Nah, di sini pada kegiatan pembelajaran masih sama seperti tadi, yaitu adanya kegiatan pembuka. Selanjutnya di sini ada kegiatan inti menggunakan moda daring. Di sini sudah ada sintak-sintaknya. Yang pertama, sintak pertama memilih tema dan judul cerita yang akan dibawakan, yang dimana peserta didik ditunjukkan gambar berupa batas-batas rumah tetangga dan memperhatikan bagaimana cara atau sikap bertetangga yang baik. Yang kedua, peserta didik melakukan tanya jawab terkait batas-batas rumah dengan tetangga dan cara atau sikap bertetangga yang baik. Selanjutnya di sini sintak ketiga, karena menggunakan digital storytelling, di sini adanya pengkondisian dan mengajukan pertanyaan. Apa kamu senang membaca buku cerita? Apa kamu suka mendengar cerita dari media cetak atau elektronik? Apa saja cerita yang pernah kamu baca atau pernah kamu dengar? Apa saja cerita yang paling kamu ingat? Nah, selanjutnya di sini ada sintak yang ketiga, yaitu tahapan membuka atau mengawali yang dimana ini mencakup kegiatan peserta didik sudah siap mendengarkan cerita, peserta didik dibacakan tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kesembilan, peserta didik mendengarkan cerita dari guru dengan membuka video konferensinya karena ini masih menggunakan daring. Dan yang ke-10, guru bercerita dengan adanya ekspresi dan gerakan tangan dari guru. Sintak keempat yaitu produksi cerita. Ini melalui langkah-langkah peserta didik didorong untuk merespon cerita, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya, selanjutnya peserta didik diajak untuk membuat praduga sebelum cerita dilanjutkan. Peserta didik diberi kesempatan untuk menduga-duga cerita sebelum cerita dilanjutkan. Peserta didik diberi kesempatan untuk menginterpretasi dan bertanya saat ada kata-kata yang dirasa sulit. Selanjutnya sintak kelima atau sintak yang terakhir yaitu di sini menutup cerita dan mengevaluasi, yang dimana peserta didik diberikan kesempatan untuk tanya jawab dengan guru tentang perbuatan yang harus dicontoh atau ditinggalkan. Yang selanjutnya peserta didik didorong untuk menceritakan kembali atau bercerita dengan kreasi sendiri. Selanjutnya guru memberikan motivasi dan reward kepada peserta didik. Ini bisa diberikan menggunakan tepuk tangan. Dan yang terakhir, guru mengevaluasi peserta didik. Dan selanjutnya pada kegiatan penutup masih sama saja seperti yang tadi dengan moda daring, menggunakan model PJBL dan PBL sama saja dengan menggunakan modal pembelajaran Discovery Learning. Oke, langsung saja ke model pembelajaran, masih menggunakan model pembelajaran digital storytelling tapi menggunakan mode bauran atau blended learning, menggabungkan moda daring dan moda bauran, menggunakan moda daring dan moda luring. Sini masih capaian pembelajarannya masih sama seperti tadi. Tujuan pembelajarannya sama karena ini digital storytelling, sama seperti tadi. Kegiatan pembukanya pada kegiatan pembelajaran sudah ini yang membedakan karena menggunakan blended learning. Di mana kegiatan pembuka ini ada menggunakan moda daring. Kegiatan pembuka menggunakan moda daring.
pada kegiatan inti ada yang menggunakan moda daring dan moda luring. Nah, di sini sintak pertama masih menggunakan moda daring, yaitu memilih tema dan judul cerita yang akan dibawakan. Sintak kedua masih menggunakan moda daring, yaitu pengkondisian dan mengajukan pertanyaan. Dan pada sintak ketiga sudah menggunakan moda luring atau dengan tatap muka di kelas, yaitu dengan tahapan membuka atau mengawali, yang dimana pada sintak ketiga ini yang membedakannya itu dengan pada tahap ke-10, yaitu guru bercerita dengan adanya ekspresi, gerakan tangan, dan diiringi oleh musik agar cerita tersebut menjadi hidup. Dan selanjutnya yaitu sintak 4, produksi cerita. Ini juga menggunakan moda luring atau tatap muka. Dan yang terakhir yaitu sintak 5 juga menggunakan moda luring, yaitu menutup cerita dan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu pada kegiatan penutup juga menggunakan tatap muka kepada peserta didik. Oke, selanjutnya kita ke model pembelajaran yang terakhir, yaitu model pembelajaran literatur circle. Nah, yang dimana di sini saya akan membahas yang pertama itu pada model pembelajaran literatur circle moda daring. Capaian pembelajaran sama, tujuan pembelajaran sama dengan digital storytelling. Kegiatan pembuka juga sama seperti digital storytelling, sama dengan digital storytelling, PBL, PJBL, dan discovery learning. Selanjutnya pada kegiatan inti yang membedakan pada sintak-sintaknya, yang dimana sintak pertama di sini membentuk kelompok. Nah, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil. Dan yang kedua, di setiap kelompok diberikan bahan bacaan mengenai batas-batas rumah dengan tetangga dan tata cara bertetangga yang baik. Selanjutnya, pada sintak kedua yaitu diskusi kelompok, yang dimana setiap anggota kelompok membaca bahan bacaan yang telah diberikan. Dan yang keempat, peserta didik mendiskusikan isi bacaan dalam kelompoknya dengan setiap anggota berperan sebagai ada yang menjadi pemimpin diskusi atau ketua kelompok, ada yang menjadi notulen atau pencatat, ada yang melaporkan atau menjadi pelapor, atau bisa kita sebut dengan pembaca. Selanjutnya sintak ketiga yaitu membaca dan merespon, yang dimana peserta didik membaca bagian tertentu dari bacaan secara bergantian dalam kelompok. Dan yang keenam, setiap anggota kelompok memberikan respon terhadap bagian yang telah dibaca seperti menyampaikan pendapat, bertanya, atau menyampaikan pengalaman pribadi terkait dengan bacaan. Dan yang keempat, pada sintak keempat yaitu presentasi kelompok. Setiap kelompok mempersiapkan presentasi untuk disampaikan di video konferensinya dengan menggunakan share screen. Dan selanjutnya ada perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai batas-batas rumah dengan tetangga dan tata cara bertetangga yang baik. Selanjutnya sintak yang terakhir, sintak kelima yaitu refleksi dan evaluasi. Peserta didik dan guru melakukan refleksi atau hasil diskusi dan presentasi. Dan yang ke-10, guru memberikan umpan balik dan evaluasi terhadap kinerja setiap kelompok. Selanjutnya pada kegiatan penutup ini masih daring. Kegiatan penutup sama saja seperti model-model pembelajaran yang lainnya. Langsung saja, dan yang terakhir saya akan menjelaskan modul ajar, moda bauran atau blended learning yang menggabungkan moda daring dan moda luring, yaitu pada model pembelajaran literatur circle. Capaian pembelajaran sama, tujuan pembelajaran sama,
tujuan pembelajaran sama, kegiatan pembelajaran juga sama, kegiatan pembukanya sama, masih menggunakan moda daring. Pada kegiatan inti juga sama, memiliki sintak-sintak yang sama dengan moda daring yang tadi, namun hanya yang membedakan yaitu di sini menggunakan blended learning atau moda bauran, yang dimana pada sintak pertama masih menggunakan daring yaitu dalam membentuk kelompok. Sintak kedua, diskusi kelompok, masih menggunakan daring. Sintak ketiga, membaca dan merespon, sudah menggunakan moda luring atau tatap muka. Sintak keempat sudah menggunakan tatap muka, presentasi kelompok di depan kelas. Dan yang sintak kelima yaitu refleksi dan evaluasi dengan tatap muka dengan guru dan si peserta didik di kelas. Dan pada kegiatan penutup juga sudah sama seperti tadi, yang hanya membedakan di sini menggunakan moda luring atau tatap muka. Seperti itulah dari sekian hasil penjelasan dari desain instruksional, yaitu 5 model pembelajaran, yaitu Project Based Learning atau PJBL, Problem Based Learning atau PBL, model pembelajaran Discovery Learning, model pembelajaran Digital Storytelling, dan yang terakhir model pembelajaran Literatur Circle. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.